Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan juga tentunya salam kebajikan dan selamat sore untuk para Tribuners dimanapun Anda berada. Nah, sore hari ini para Tribuners, senang sekali rasanya saya Adisa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam program Bincang Kampus edisi hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023. Dan dalam kurang lebih sekitar 40 menit ke depan, para Tribuners kita akan berbincang dan membahas informasi yang tentunya penting untuk kita, khususnya sekaitan dengan pendidikan yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan hari ini Tribuners, saya kedatangan tamu spesial dari Universitas Ciputra Makassar, yang dimana sedikit pengantar untuk kita semua, Universitas Ciputra Makassar merupakan institusi pendidikan perguruan tinggi kedua yang didirikan oleh Grup Ciputra setelah Universitas Ciputra Surabaya, dan Universitas Ciputra Makassar sendiri terletak di Citraland City Losari, kawasan Center Point of Indonesia yang merupakan kawasan paling prestisius di Kota Makassar. Dan hari ini para Tribuners, kita sudah kedatangan 3 tamu spesial kita yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng dari Universitas Ciputra. Pertama saya mau menyapa dulu ada kakak Dr. Carolina Novi Mustikarini, SE MSc LPNLP, yang merupakan Kepala Biro Mahasiswa dan Alumni dari Universitas Ciputra Makassar. Halo, selamat siang Kak Ipon. Boleh dong disapa dulu para Tribuners yang ada di Halo rumah. Tribuners. Oh, di sini ya, Tribuners. Tribuners. Kak Ipon nih, dalam beberapa waktu belakangan kesibukannya apa aja? Boleh dong sedikit di-spill sama Tribuners? Kalau saya kesehariannya adalah di kampus, saya mengelola terkait dengan kemahasiswaan di UC Makassar. Sehingga apapun yang terkait dengan kemahasiswaan seperti organisasi kemahasiswaan, kredit poin dan sebagainya itu ke saya. Atau misalnya ada mahasiswa yang bermasalah, datangnya juga di saya. Oke. Gitu sih. Apalagi beberapa waktu belakangan ini kan sedang menyambut hadirnya mahasiswa baru dari Universitas Ciputra, berarti Kak Ipon cukup sibuk ya Kak ya? Sangat sibuk, waktu belakangan ini. Persiapan untuk menyambut para mahasiswa baru. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan dilancarkan seluruh urusannya ya Kak Ipon. Terima kasih banyak. Nah, di samping Kak Ipon, Tribuners, kita bergeser sedikit. Ada yang cantik-cantik juga ini. Ada Kak Filavia Fardasani yang merupakan Koordinator Plan and Concept Department OWIK UC Makassar. Halo, sapa-sapa dulu dong Kak. Oke. Nah, kalau ini nih yang bagian perencanaan dan pengonsepan beberapa waktu belakangan ini kesibukannya apa aja nih Kak Fila? Untuk beberapa hari terakhir, karena kebetulan kita sudah mendekati hari H, kita hampir setiap hari kita rapat, terus kita juga persiapan tentang OWIK juga, terus juga konsep-konsepnya kita matangin juga karena sudah deket-deket hari H, jadi setiap hari rapat. Oke. Berarti memang yang merencanakan seperti apa desain keren dari OWIK nantinya itu ada Kak Vila nih teman-teman yang bertanggung jawab. Jadi nanti kita bakal kupas tuntas, bakal tanya-tanya banyak tentang seperti apa sih konsep-konsep dan perencanaan yang akan dibawa ke pelaksanaan OWIK pada tahun ini. Dan hari ini kita bergeser lagi para Tribuners, di samping kanan saya ada Presiden, tapi bukan Presiden RI ya Tribuners. Ini ada Kak Alford Stanley Haryadi yang merupakan Presiden OWIK UC Makassar. Boleh dong Kak disapa dulu Tribuners. Hai Tribuners. Oke. Kalau Pak Presiden nih, saya sebutnya Pak Presiden aja deh. Pak Presiden nih kesibukannya dalam beberapa waktu belakangan apa aja? Untuk belakangan ini, kebetulan udah mendekati 1 bulan ya sebelum OWIK. Tentunya kita berkoordinasi dengan pihak-pihak divisi, semua divisi, bagaimana supaya tetap proker-proker bisa terintegrasi satu sama yang lain. Bagaimana kita berkomunikasi dengan pihak kampus, atasan, supaya acara kita bisa jalan. Kurang lebih seperti itu. Iya, baik. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi nih Tribuners tentang apa itu OWIK, tentang seperti apa konsep dan perencanaannya, kita mau balik dulu nih. Mungkin beberapa Tribuners mau lebih tahu lagi tentang informasi apa sih yang diajarkan atau seperti apa sih sejarah didirikannya Universitas Ciputra Makassar sendiri. Nah, saya mau ke Kak Ipon lagi nih. Boleh mungkin dijelaskan kepada para Tribuners Kak Ipon tentang Universitas Ciputra Makassar ini sudah didirikan sejak kapan dan apa-apa aja sih prodi-prodi yang ada di dalamnya? Oke, baik Tribuners, kalau di UC Makassar ini saat ini sudah ada jurusan manajemen, Visual Communication Design dan IMT, informatika ya. Nah, saat ini sudah generasi ketiga, nanti OWIK ini nanti adalah generasi ketiga. Jadi ini sudah ada 2 angkatan, ya angkatannya udah 2 angkatan, yang nanti ini adalah angkatan yang ketiga. Nah, kalau Ciputra Makassar ini sebenarnya dimulainya sudah lama ya, tapi artinya
mulainya sekitar 3 tahun yang lalu sudah mulai di operasionalnya sudah ada, tapi memang karena Ciputra ini kan punya satu konsep pendidikan yang keren, yaitu entrepreneurial mindset, itu yang artinya itu adalah menjawab cita-citanya almarhum Pak Ciputra sebagai founder, bahwa kita ini sebagai masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia itu harus punya kemandirian. Makanya diupayakan bahwa kita tuh harus bisa menjadi entrepreneur, bisa membuka lapangan kerja. Maka mimpinya Pak Ci di tahun 2024 nih sebenarnya sudah ada 2 juta entrepreneur di Indonesia. Sehingga Ciputra ini, di kampus Ciputra ini mengambil konsep pembelajaran yang basicnya entrepreneurial, sehingga siapapun yang akan nanti belajar di sana, dia akan dibekali dengan entrepreneurial mindset, sehingga dari awal mereka sudah punya kegelisahan ketika nanti lulus itu dia sudah siap mau ngapain. Jadi tidak lulus baru bingung ya, tapi sebelum lulus pun mereka juga sudah punya project, sudah punya cita-cita, sudah punya mindset yang memang nanti dibutuhkan oleh dunia, apa world class itu apa, mereka sudah tahu seperti itu. Berarti dalam mempersiapkan generasi yang ada di Universitas Ciputra sendiri, menyusun kurikulum yang menyambut atau mungkin memuat tentang roadmap mahasiswanya ya. Nanti kita tanyakan, saya mau tanyakan itu dan nanti Kak Ivan, tapi boleh. Kita ngebahas dulu nih tentang OWIC. Nah, saya mau ke Pak Presiden dulu. Boleh mungkin dijelaskan ke Tribuners tentang OWIC itu apa? Karena mungkin beberapa teman-teman Tribuners itu masih belum tahu apa yang dimaksud dengan OWIC dan apa aja tuh isinya. Oke, baik Tribuners. Jadi OWIC itu mungkin dari singkatannya dulu. OWIC merupakan kepanjangan dari Orientation Week. Jadi kalau misalnya di kampus lain itu mungkin biasa dikenal dengan ospek. Nah, cuman konsep dari OWIC ini kita selalu bagaimana OWIC ini bisa berkesan positif, bisa mengembangkan skill-skillnya mahasiswa baru. Kalau kita sebutnya itu trainee. Nah, trainee. Jadi trainee ini bisa belajar bagaimana mengenal lingkungan kampus seperti apa. Kemudian ini adalah masa di mana transisi dari siswa SMA ke jenjang perkuliahan. Kemudian juga banyak agenda-agenda, acara-acara di mana mengembangkan kemampuan mereka, terutama tadi dibahas dalam konsep managerial entrepreneur, di mana nantinya ada acara selling games, mungkin nanti akan disampaikan Kak Vila, di mana nanti mereka akan berjualan, membuat satu konsep bisnis yang nanti akan langsung dieksekusi di pada selling games nanti. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, cukup menarik ya teman-teman tentang pelaksanaan dari OWIC nantinya. Nah, untuk tanggalnya sendiri Kak, dilaksanakannya dari kapan sampai? Oke, untuk tanggalnya sendiri mungkin untuk pra-OWIC kita ada di 28 Agustus, kemudian hari H-nya nanti ada di tanggal 4 sampai 7 September. Iya, seperti itu. Nah, tadi sempat di-mention juga sama Pak Presiden ya, tentang adanya beberapa konsep yang dimasukkan ke dalam tahapan OWIC ini, dan bahkan ada disebutkan kalau ada tahapan pra-OWIC-nya ya. Oke, saya mau langsung ke Kak Vila deh kalau gitu. Bolehkah dijelaskan tentang apa yang dimaksud sama pra-OWIC itu sendiri? Dia isi tahapannya, aktivitasnya seperti apa, agendanya seperti apa, dan sepanjang pelaksanaan OWIC ini sendiri apa aja tuh yang dilakukan oleh para mahasiswa baru calon generasi penerus bangsa dari UC Makassar? Oke, jadi untuk OWIC sendiri itu kita ada pra-OWIC alias 1 minggu sebelum OWIC berlangsung di Day One. Jadi di pra-OWIC ini kita mengenalkan kepada trainee apa aja sih yang ada di dalam OWIC, terus juga kita perkenalkan juga tentang panitia-panitia divisinya apa saja, terus juga ada departemen-departemen kampus itu apa saja, seperti misalnya ada PM, MNA, dan lain-lain. Nah, terus juga nanti di pra-OWIC itu nantinya trainee akan berdiskusi dengan kakak mentornya masing-masing, kalau kita sebutnya itu AMD. Ya, dengan kakak AMD-nya masing-masing, nanti trainee akan berdiskusi terkait dengan B-plan dan juga video campaign yang akan mereka kerjakan. Nah, untuk video campaign ini nantinya akan bersambung kembali ke selling day alias di H-3 OWIC. Di H-3 OWIC nantinya para trainee akan berjualan. Nah, nanti dari berjualannya itu nanti ada B-plan, yang B-plan dibuat di pra-OWIC nanti akan direalisasikan di selling games. Jadi di B-plan-nya itu mereka merencanakan nih inovasi bisnis apa sih yang lagi bagus banget di akhir-akhir ini. Nah, nantinya di hari ketiga OWIC mereka akan mulai merealisasikan B-plan-nya itu. Jadi bisnisnya nanti akan mereka kembangkan di selling day-nya kita di hari ketiga OWIC. Gitu. Nah, kalau di agenda selling day itu kan berarti memang yang dilakukan adalah
seperti apa simulasi pelaksanaan atau menjalankan bisnis ya oleh para calon mahasiswa dari UC Makassar sendiri atau trainee ya tadi Ya, sebetulnya. trainee. Ya, berarti pelaksanaannya itu memang apakah di dalam kampus ataukah di luar kampus dan apakah terbuka untuk umum atau seperti apa? Untuk selling day-nya kita sendiri itu terbuka untuk umum dan untuk lokasinya itu kita ada di area kampus. Jadi agar trainee-nya juga bisa lebih beradaptasi dengan dunia kampus, jadi sengaja kita buat di area kampus. Nah, lagi itu juga kita bisa buka untuk umum. Selain itu juga ada K-pop competition juga nantinya di selling day. Nah, K-pop competition ini nantinya akan ikut meramaikan tenan-tenan trainee nih. Jadinya nanti tenan-tenan trainee ini nggak sepi pengunjung. Jadi ada juga pengunjung yang datang dari peserta K-pop atau penonton-penonton dari K-pop competition itu. Terus juga nantinya di selling day ini trainee akan berjualan dan sedikit profit yang mereka dapatkan itu nantinya akan mereka kembangkan melalui social impact. Jadi setengah profit yang mereka dapatkan dari selling day itu nantinya akan mereka gunakan di social impact di hari keempat. Nah, social impactnya itu adalah mendukung program PBB yang nomor 2 yaitu No Hunger. Jadi nantinya trainee di hari keempat akan membagikan makanan-makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, makanan itu dibeli dari setengah profit yang didapatkan dari selling day itu sendiri. Berarti memang agenda di dalamnya itu didesain sedemikian rupa agar supaya tetap bisa bermanfaat ya, untuk bukan cuma untuk para trainee tapi juga untuk masyarakat sekitar. Nah, saya mau balik lagi nih ke Kak Ipon. Selaku bagian dari Universitas Ciputra sendiri, tenaga pendidik dan seterusnya, saya tadi sempat melihat satu informasi, itu adalah pamflet dari penerimaan mahasiswa baru angkatan 2022 ini yang menggunakan konsep Barbie. Nah, itu menurut saya cukup menarik dan jika dibandingkan dengan beberapa pamflet-pamflet penyambutan mahasiswa baru di universitas lain itu istilahnya sangat out of the box dan tentunya sangat menarik. Nah, saya mau menanyakan nih, sampai hari ini sendiri jumlah pendaftar atau jumlah mahasiswa juga yang ada di Universitas Ciputra sendiri sudah berapa banyak nih, Kak Ipon? Kalau dari angkatan pertama dan angkatan kedua itu sudah sekitar 500-an mahasiswa ya. Ya, kalau ini generasi ketiga ini nanti yang sementara sudah saya dapatkan targetnya kita kan mencapai sebenarnya 400-an ya. Tapi kemarin saya sudah mendapatkan informasi sekitar 300 something ya, karena sudah melebihi dari target tahun lalu. Nah, ini juga sudah ada. Jadi kalau total kemungkinan targetnya kita akan ada 900 mahasiswa nantinya. Dan ini saat ini masih proses ya, masih terbuka juga. Jadi siapapun teman-teman yang mau join ke UC Makassar, ayo. Ada banyak ini ya. Kapan lagi kita masuk ke dunia kampus, kita belajar, kita langsung mempraktikkan seperti apa simulasi menjalankan bisnis dan beberapa konsep-konsep yang ditawarkan oleh Universitas Ciputra lainnya. Nah, saya juga mau menanyakan nih Kak Ipon, mengingat di Makassar ini kan sebenarnya sudah ada beberapa lembaga-lembaga pendidikan di tingkat perguruan tinggi, mulai dari perguruan tinggi negeri, swasta dan seterusnya. Lantas seperti apa kemudian Universitas Ciputra ini mendesain agar supaya Universitas Ciputra Makassar ini punya value-nya sendiri dan lebih baik dibanding yang lain? Ya, kalau mungkin lebih baik atau tidak itu sebenarnya relatif ya, pilihan dari konsumen ya. Hanya yang menjadikan berbeda ya Universitas Ciputra adalah kita punya yang namanya 3 jalur sukses. 3 jalur sukses itu ada yang pertama corporate entrepreneurship. Anda yang sekolah nanti di kampus UC Makassar, jadi Anda kalau mau berkiprah di perusahaan itu ada jalur sukses yang namanya corporate entrepreneurship. Kemudian teman-teman yang sekarang ini sudah punya orang tua, punya bisnis yang sudah sangat matang dan Anda menjadi suksesor nantinya, ada nih namanya jalur sukses family business. Sehingga kalian yang nanti cita-citanya akan meneruskan bisnis keluarga, boleh ke UC kalian akan belajar family business. Dan di sini ada family business community. Jadi di family business community kalian akan lebih tambah networknya, lebih banyak insight juga dari fembis yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah startup business. Jalur sukses startup business adalah bagaimana kalian memulai bisnis dari nol, nggak tahu apa-apa sampai nanti sudah punya prototipe, bisa berinovasi dan akhirnya sebelum lulus bisa punya bisnis atau mungkin bahkan
masih kuliah sudah dijalankan bisnisnya. Jadi ada 3 jalur sukses menjadi keunikan dari kampus Ciputra Makassar. Dan selain itu mindset atau pembelajaran kurikulum entrepreneurship ya, berentrepreneur mindset itu dari awal matrikulasi sudah diterapkan di mahasiswa baru. Sehingga benar-benar nanti lulusannya menjadi seorang mahasiswa yang punya karakter dan punya entrepreneurial mindset sehingga bisa bersaing di dunia yang lebih besar lagi, di world class ya. Bisa bersaing begitu. Iya, baik. Berarti memang untuk persiapan pendidikannya sendiri juga desainnya juga tidak main-main ya Kak ya, melainkan menggunakan konsep yang matang agar supaya generasi-generasi yang akan menempuh pendidikan di Universitas Ciputra akan menjadi generasi yang siap untuk terjun ke lapangan kerja ya. Nah, saya nanti akan menanyakan soal roadmap-nya nih Kak. Jadi di semester 1 ngapain, magangnya kapan, dan apa saja agenda-agenda lainnya yang ada di Universitas Ciputra sendiri. Tapi saya mau kembali ke pelaksanaan Orientation Week atau OWIC UC Makassar 2023. Saya mau kembali ke Kak Afilah. Nah Kak Afilah, biasanya kan dalam penerimaan mahasiswa baru itu ada satu topik atau mungkin tema yang diangkat dalam pelaksanaannya. Nah kalau di OWIC 2023 sendiri Universitas Ciputra mengangkat tema apa dan mengapa? Jadi di OWIC tahun ini, kalau yang tahun lalu kita pakai konsep Sparta, di tahun ini kita pakai konsep Valeria. Jadi Enchanted Forest, Crashland. Nah, kita pakai nama Valeria. Sebenarnya Valeria ini berasal dari kata Valeria macrocarpa, salah satu tanaman yang sangat bermanfaat dan juga punya buah yang bersinar. Sehingga kita mau OWIC ini menjadi OWIC Valeria. Kenapa? Karena kita mau trainee ini bisa menjadi entrepreneur yang bersinar dan juga bisa menebarkan banyak manfaat bagi masyarakat luas. Seperti itu. Berarti memang kalau kanal informasi yang bisa ditinjau atau mungkin dilihat oleh teman-teman Tribuners tentang informasi dari OWIC ini sendiri, apakah ada sosial media atau seperti apa? Untuk konsep sendiri, baru saja kemarin kita sudah launching tentang konsepnya kita di OWIC UC Makassar. Jadi di sana sudah diperkenalkan mengenai maskot, mengenai tema konsepnya kita juga, terus juga ada value-nya juga ada di sana semua di sosial media Instagram kita. Nah, luar biasa Tribuners, menarik memang bahwa mulai dari tema sampai perencanaan agenda yang didesain oleh teman-teman dari kita katakan tim kerja OWIC UC Makassar ini memang didesain sedemikian rupa dan sangat matang konseptualnya. Dan untuk itu mungkin teman-teman yang barangkali memang ada Tribuners yang merupakan calon mahasiswa baru dari Universitas Ciputra atau beberapa Tribuners yang juga mau berkunjung ya, boleh nanti tadi sudah disampaikan tanggalnya oleh rekan Alford, dan juga tentunya kita bisa datang dan berinteraksi langsung dengan para calon mahasiswa baru. Nah, saya mau kembali ke Kak Alford sendiri selaku presiden dalam kegiatan OWIC 2023 ini. Apakah ada kerjasama yang dijalin juga oleh teman-teman panitia atau mungkin tim pelaksana OWIC sendiri dengan pihak internal kampus ataupun pihak eksternal kampus dalam pelaksanaan OWIC ini sendiri, dan mungkin dituangkan dalam beberapa agenda di dalamnya? Untuk saat ini OWIC kami tidak bekerja sama dengan pihak manapun. Kita bekerja sama dengan pihak kampus saja sebagai support dari kegiatan kami. Seperti itu. Nah, ada nggak sedikit pesan juga yang mungkin mau disampaikan kepada para Tribuners kalau ingin terlibat juga dalam pelaksanaan OWIC ini sendiri, datangnya kapan dan apa yang bisa dilakukan dalam pelaksanaan OWIC ini? Jadi mungkin untuk bagi Tribuners, teman-teman calon trainee nanti mungkin ya, kalau misalnya nanti udah join di UC, ikut OWIC, teman-teman bisa kalau kita lihat dari value OWIC tahun ini, resilience, breakthrough, impactful, teman-teman betul-betul ikut kegiatannya sepenuhnya. Kita di sini mau betul-betul sama-sama belajar berubah menjadi pribadi yang jauh lebih dewasa dari siswa SMA menjadi mahasiswa, di mana teman-teman bisa mengasah betul skill teman-teman. Nanti kesempatan bakal ada banyak yang tersedia di kegiatan-kegiatan kami. Teman-teman bisa manfaatkan jalin networking sebanyak mungkin, mau baik kepada kakak panitia atau sesama mahasiswa baru juga terbuka untuk umum. Karena kita juga salah satu kampus yang anti
apa namanya yang kelas itu senioritas, senioritas. kita tidak ada. Ya, kita selalu berbaur antara mau panitia ke trainee-nya atau trainee ke panitia atau dosennya pun bahkan fun semua. Jadi untuk trainee atau calon mahasiswa baru nanti terbuka saja, apapun kendalanya nanti silakan disampaikan, didiskusikan, nanti kita berikan yang terbaik. Gitu. Nah, sebelum saya memasuki pertanyaan terakhir untuk Kak Ivon dan juga sesi penutup nanti oleh Kak Afila, saya mau baca dulu nih. Ternyata di YouTube kita ini cukup ramai teman-teman dari UC. Ini sepertinya teman-teman dari UC cukup ramai menghadiri kolom komentar. Ada yang mau menyapa nih dari Felicia Manggadala, Bundo, Kak Alford, dan Kak Vila. Oh, panggilnya Bundo ya, luar biasa. Memang kelihatan ya teman-teman keakrabannya dari komentar-komentar ini. Ada yang mengatakan kelas nih Owe, Kak Vila jangan lupa salam. Oke. Owe keren. Oke. Oh my god, gak sabar nih ikut Owe. Oke. Ibu Koor mantap. Dan ada beberapa, wah banyak nih kalau saya bacakan nih komentarnya bisa berdurasi 2 jam kita ya. Oke. Terima kasih banyak teman-teman Tribuners yang sudah memberikan komentar dan juga berinteraksi langsung di YouTube Tribun Timur. Dan selanjutnya saya mau balik lagi nih ke Kak Ivon tentang boleh dong diceritakan juga barangkali ada teman-teman Tribuners yang masih memilah-milih mau berkuliah di mana nih, mau melanjutkan pendidikan di mana nih, tentang seperti apa sih roadmap atau student journey dari mahasiswa yang ada di UC sendiri. Oke. Kalau di UC Makassar, yang pertama nanti urutannya adalah yang pertama mengikuti Orientation Week, OWIC. Nah, setelah OWIC nanti ada proses yang namanya matrikulasi. Nah, matrikulasi ini nanti akan digelar 2 minggu. Matrikulasi ini seperti pembekalan awal bagaimana mahasiswa itu mulai dari SMA masuk ke yang namanya tidak hanya siswa jadi maha, itu dipersiapkan betul. Nah, matrikulasi ini adalah konsep leadership training sebenarnya. Ya. Lalu setelah ada matrikulasi kita akan ada namanya Generation Gathering. Generation Gathering itu biasa teman-teman itu menyebutnya Camsure. Di sana nanti akan mendapatkan pembekalan tentang 3D plus 1 ya, 3 dosa itu ya, kayak kekerasan seksual, narkoba dan sebagainya, itu nanti akan dikasih pembekalan di sana. Terus kemudian setelah itu ya kita akan ada opening, terus mulai perkuliahan seperti biasanya. Nah, sebagai orang yang mungkin belum punya pilihan ya, kalau memang teman-teman ingin belajar yang lebih mengutamakan praktek, di UC tempatnya. Karena apa? Karena di UC ini kita tetap ada knowledge, tetap ada teori, tetapi teori itu kita jadikan satu dengan belajar yang konsepnya base project. Nah, project itulah yang membuat teman-teman nanti akan merasakan betul gimana caranya bisnis, bagaimana merasakan betul di bisnis keluarga itu ada simulasinya, dan ada juga banyak sekali tools-tools yang akan dibagikan kepada teman-teman semuanya dari 3 jalur sukses tadi. Jadi kalau misalnya penasaran, ayo sekarang pilih ke UC Makassar sebagai solusi masa depan teman-teman supaya jadi manusia yang unggul dan kelasnya tuh naik ya, world class entrepreneur gitu. Oke, luar biasa ya. Tribuners kita udah tahu nih. Boleh dong yang di studio tepuk tangan dulu dong. Teman-teman harus tahu ya, di studio ini kita cukup ramai hari ini. Ada teman-teman dari UC, juga ada teman-teman dari kru yang juga ikut meramaikan podcast kita hari ini. Ternyata bukan cuma di kolom komentar, ada juga nih beberapa. Saya mau ajuin satu pertanyaan nih buat Kak Vila. Ada yang nanya nih, boleh nggak kalau udah jadi alumni masih ikut OWIC? Nah, bisa nggak tuh Kak Vila? Oh, kalau sudah alumni itu sebenarnya kita masuknya ke AC ya. Ya, AC. Itu sebenarnya. Jadi lebih ke mementoring, terus juga lebih ke kasih saran dan ngontrol. Atau jadi narasumber. Iya. Ya, bisa. Oke. Jadi kalau statusnya udah alumni nih Kak, boleh, tapi datangnya itu sebagai sharing-sharing ya sama adik-adiknya. Sharing inspirasi. Nah, terakhir buat Kak Vila juga nih, boleh dong mengajak teman-teman Tribuners untuk ikut berpartisipasi dalam OWIC ini sendiri. Boleh nanti mungkin datang di Selling Day. Ya, di Selling Day itu ya. Boleh dong. Dan mungkin K-pop competition-nya iya, boleh tuh dijelasin sedikit juga soal Oke, Tribuners. Jadi untuk OWIC sendiri itu nanti ada acara umum yaitu Selling Day. Nanti di sana kita terbuka untuk umum, teman-teman Tribuners yang mau datang untuk belanja. Ada kita punya tenant food, terus kita ada beverage dan juga ada service. Jadi teman-teman bisa makan, bisa minum,
Terus juga nanti ada tenan-tenan yang bisa main wahana-wahana kayak tembak-tembak air. Terus juga nanti di puncak acara di jam 6:30 malam nanti ada K-pop competition yang tentunya untuk K-popers di Makassar yang lagi suka banget sama K-pop bisa datang juga untuk nonton K-pop competitionnya kita. Datang nggak cuma nonton, teman-teman Tribuners juga bisa sembari makan dan minum dari tenan-tenan trainee yang sudah disediakan di Selling Day Week. Oke, berarti ada banyak nih teman-teman variasi kegiatan yang bisa kita ikuti dalam pelaksanaan OWIC ini. Jadi bukan cuma untuk para trainee, tapi juga para Tribuners dimanapun Anda berada boleh ikut terlibat dalam beberapa pelaksanaan OWIC ini dan boleh hadir langsung nih menyaksikan seperti apa persembahan dari Universitas Ciputra Makassar dalam menyambut mahasiswa baru mereka tahun ini. Dan oh ya, ada satu lagi nih pertanyaan ini terakhir banget dari teman kita Sultan Abu Salam Arif. OWIC juga punya informasi untuk beasiswa ke UC nggak? Ada yang bisa jawab? Boleh nih, siapa aja? Kalau dari OWIC, karena konsepnya OWIC itu adalah sudah masuk ya, jadi mahasiswa itu sudah diterima masuk dan kemudian dibekali dengan orientation ya. Kalau untuk beasiswa sebenarnya teman-teman boleh datang ke kampus nanti di lantai 1 itu ya, di lobby nanti bisa langsung lurus aja, di situ ada kantor admisinya. Jadi ya, teman-teman dari marketing nanti akan menjawab apapun pertanyaan teman-teman, termasuk nanti pertanyaan tentang beasiswa. Jadi ayo tetap datang aja, nggak jadi mahasiswa pun nggak apa-apa, datang aja dulu. Kampus tour pasti akan diantar sama teman-teman dari student council itu, pasti dia akan nganterin teman-teman keliling kampus tour dulu, ngerasain dulu, baru nanti cari informasinya lebih jauh di teman-teman di MNA gitu ya. Nah, itu tadi nih Tribuners sesi bincang-bincang kita udah ngebahas banyak banget, mulai dari kita ngebahas Ciputra dulu, sejarahnya seperti apa, mulai sejak kapan, dan sampai kita membahas tentang agenda OWIC nanti, isinya apa aja, perencanaannya seperti apa, dan kita bisa terlibat sebagai apa nih dalam OWIC nanti. Jadi jangan lupa buat teman-teman dan juga para Tribuners untuk hadir di pelaksanaan OWIC tahun 2023 di tanggal berapa tadi Kak? Tanggal 4, 28 untuk pra-OWIC-nya. Tanggal 4 sampai 7 acara hari H-nya. Selling Day-nya tanggal 6. Jadi jangan lupa datang di Selling Day nanti di tanggal 6. Kalau yang K-pop tadi di tanggal 6 juga. Di tanggal 6 juga. Jadi kita bisa melihat langsung nih keseruannya seperti apa event-event yang dilaksanakan oleh teman-teman dari Universitas Ciputra Makassar dalam menyambut mahasiswa baru mereka tahun ini. Dan tentunya terima kasih banyak kami ucapkan buat teman-teman yang sudah, terima kasih banyak buat Kak Ivon dan juga teman-teman yang sudah hadir dan bersedia untuk berbincang-bincang bersama para Tribuners hari ini. Buat teman-teman juga nih ada tim pendukung, tim Hore. Halo. Terima kasih banyak. Juga teman-teman yang udah bergabung di ruang YouTube juga, di ruang virtual, sudah menyaksikan sesi bincang kita hari ini. Terima kasih banyak, dan juga tentunya terima kasih banyak untuk para Tribuners yang masih menyaksikan Bincang Kampus pada sore hari ini. Dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Saya Anissa Husnuzan dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sampai jumpa Tribuners. Sampai jumpa Tribuners. Makasih ya. Thank you, Anissa. Terima kasih.